Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elvanda Putriasana dari program studi kimia angkatan 2021 dengan NIM 214823345 PA 21035. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah MIPA Frontier mengenai masalah pareng urgent dalam pembangunan nasional. Nah, saya di sini mengambil permasalahan yaitu permasalahan yang sering banget nih yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya yang kita rasakan sekarang ini yaitu semakin panasnya suhu di bumi. Ya, teman-teman tahu kan dan teman-teman juga merasakan kan panas di bumi ini yang memang semakin panas, bahkan tiap tahun pun kita juga merasakan semakin panas bumi dengan kenaikan 2 derajat Celcius. Nah, itu tuh akibat dari apa sih? Jadi pemanasan di bumi ini, panas yang semakin meningkat panasnya ini itu akibat dari pemanasan global. Nah, teman-teman tahu nggak sih pemanasan global itu apa? Jadi, pemanasan global itu merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Nah, kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida, CO2 melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu apa? Jadi efek rumah kaca atau biasa disebut dengan greenhouse effect adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Nah, prosesnya mirip seperti efek rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Nah, peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah. Benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca, maka udara panas tidak dapat keluar. Nah, ini merupakan greenhouse effect. Nah, faktor dari pemanasan global lainnya adalah seperti gas industri, polusi bahan bakar, dan juga gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik. Nah, sebenarnya salah satu faktor dari efek rumah kaca itu adalah kendaraan bermotor. Nah, seperti yang kita ketahui ya, jika kita itu keluar dari rumah itu pasti banyak banget tuh kendaraan bermotor, apalagi ketika kita mau berangkat ke kampus. Nah, pagi-pagi itu udah banyak banget kendaraan bermotor memenuhi jalanan, bahkan sampai macet ya kalau misal di kota-kota itu. Terus bahkan ketika malam minggu itu juga biasanya sangat-sangat macet ya, kendaraan bermotor itu bahkan sampai jam 12 malam itu masih penuh banget dan masih ramai banget masyarakat Indonesia yang masih menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini tuh menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global atau efek rumah kaca ini sendiri, karena kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas karbon CO2 tadi yang sempat disinggung, yang merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, karena di Indonesia, nggak cuma di Indonesia doang, tetapi juga di luar negeri itu kendaraan bermotor itu masih menggunakan bahan bakar fosil, contohnya bensin, solar itu masih menggunakan bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini bahan dasarnya dari minyak bumi atau batu bara atau energi tidak terbarukan lainnya. Nah, ini merupakan salah satu penyebab dari efek rumah kaca atau pemanasan global. Nah, solusi yang setelah saya tawarkan dari mengganti bahan bakar bermotor ini itu yaitu dengan biofuel. Nah, karena saya berasal dari program studi kimia, jadi di sini saya menawarkan yaitu biofuel. Nah, biofuel itu apa sih? Jadi biofuel ini merupakan bahan bakar hayati atau bahan bakar nabati. Nah, biofuel adalah bahan bakar hasil pengolahan bahan-bahan organik atau biomasa yang dimana bio itu diambil dari sifat produksinya yang berbahan dasar dari senyawa-senyawa dalam makhluk hidup seperti tanaman dan juga hewan. Nah, biofuel tentu berbeda dengan kebanyakan bahan bakar yang berbahan dasar minyak bumi atau batu bara. Karena biofuel ini menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui sebagai bahan dasarnya. Sehingga biofuel menjadi harapan besar saat ini untuk menciptakan sustainabilitas lingkungan untuk masa depan. Dalam proses pembuatan serta pengolahannya, bahan bakar nabati umumnya memiliki fiksasi karbon kontemporer seperti yang terjadi pada tumbuhan atau mikroalga melalui proses fotosintesis. Nah, pemanfaatan biofuel ini selain dipergunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak atau diversifikasi energi, juga mempunyai
keutamaan dari segi dampak lingkungan. Nah, karena biofuel ini merupakan bahan bakar yang rendah emisi bahan pencemar, polutan, biodegradable, dan tidak beracun. Nah, ini kata Morgan D tahun 2005. Nah, kemudian dari biofuel yang memiliki manfaat itu, biofuel ini tuh dihasilkan dari tanaman. Nah, tanamannya ini mungkin teman-teman pernah mendengar kali ya, tanaman yang dihasilkan untuk biofuel. Nah, berbagai macam jenis tanaman hasil komoditas Indonesia bisa digunakan sebagai bahan dasar biofuel. Secara total terdapat 50-60 spesies komoditas tanaman alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biofuel. Nah, tanaman penghasil biofuel itu sendiri itu ada jatfora, ada gula tebu, saga utan, kecipir, kelor kenari, kepok, tengkawang tungkul, tengkau terindak, mindi, margosa, bangku rambutan, sirsak, terus ada wijen, jarak pagar, kelapa sawit, bidaro, dan juga daun bidaro ya itu tadi, dan juga mungkin ampas tebu itu juga bisa digunakan sebagai sebagai penghasil biofuel. Nah, karena biofuel ini sendiri dihasilkan dari selulosa, jadi tanaman-tanaman yang menghasilkan selulosa, hemiselulosa itu bisa digunakan sebagai biofuel. Nah, biofuel sendiri itu ada 3 macam, diantaranya ada gas atau biogas. Jadi biogas alami, gitu. Kemudian ada juga syngas, jadi gas sintetik atau syngas adalah campuran karbon monoksida, hidrogen, dan juga hidrokarbon lainnya yang dihasilkan oleh pembakaran parsial biomasa, yaitu pembakaran dengan jumlah oksigen yang tidak cukup untuk mengubah biomasa sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Nah, ada juga biogas yang bentuknya adalah etanol. Jadi etanol adalah bahan bakar organik berupa alkohol yang diproduksi dari aksi pencampuran senyawa mikroorganisme dan enzim melalui fermentasi gula atau pati atau selulosa. Nah, bahan bakar etanol adalah biofuel yang paling umum di seluruh dunia. Bahan bakar alkohol diproduksi dengan fermentasi gula yang berasal dari gandum, jagung, gula bit, tebu, molase, dan gula atau pati apapun dari mana minuman beralkohol seperti whisky dapat dibuat. Nah, metode produksi etanol yang digunakan adalah pencernaan enzim untuk melepaskan gula dari pati yang disimpan. Nah, fermentasi gula, distilasi, dan pengeringan. Etanol ini dapat digunakan pada mesin bensin sebagai pengganti bensin. Etanol dapat dicampur dengan bensin dengan persentase berapapun. Sebagian besar mesin bensin mobil yang dapat menggunakan campuran hingga 15% bioetanol dengan minyak bumi atau bensin. Etanol memiliki kepadatan energi yang lebih kecil daripada bensin. Ini berarti dibutuhkan lebih banyak bahan bakar, volume, dan massa untuk menghasilkan jumlah kerja yang sama. Nah, kemudian keuntungan dari etanol atau CH3CH2OH adalah memiliki nilai oktan yang lebih tinggi daripada bensin bebas etanol yang tersedia di pompa bensin pinggir jalan. Nah, yang memungkinkan peningkatan resiko kompresi mesin untuk meningkatkan efisiensi thermal. Di lokasi peningkatan rasio kompresi mesin untuk meningkatkan efisiensi di lokasi ketinggian udara tipis, berbagai negara bagian mengamankan campuran bensin dan etanol sebagai pengoksidasi musim dingin untuk mengurangi emisi polusi atmosfer. Nah, kemudian biodiesel. Jadi biodiesel ini adalah bahan bakar diesel yang diproduksi dari minyak nabati yang dicampur dengan sodium hidroksida dan metanol. Dalam nama-nama kimia, biodiesel disebut juga dengan FAME atau fatty acid methyl ether. Nah, ada juga metanol. Metanol adalah alkohol seperti etanol yang digunakan sebagai bahan bakar bensin untuk menggerakkan mesin kendaraan, terutama mobil balap di berbagai belahan dunia. Biofuel metanol sangat mirip dengan metana dalam komposisi kimia. Satu-satunya perbedaan adalah metana berbentuk gas sedangkan metanol berbentuk cair. Nah, kemudian ada juga manfaat dari biofuel, yaitu biaya produksi rendah dan dampaknya pada perekonomian negara. Kemudian ini juga merupakan energi terbarukan dan juga ramah lingkungan. Nah, itu merupakan manfaat dari biofuel dan macam-macam dari biofuel. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor itu bahan bakarnya bisa diganti menjadi biofuel, yang mana biofuel ini merupakan energi terbarukan dan rendah emisi CO2 sehingga dapat mengurangi efek pemanasan global. Seperti itu mungkin dari saya, dan diharapkan juga efek rumah kaca atau pemanasan global ini dapat berkurang dengan berkurangnya
dengan berkurangnya emisi kendaraan bermotor yang dihasilkan dari bahan bakar bensin. Itu semoga dengan adanya pembaruan dari bahan bakar dari biofuel ini bisa meningkatkan pembangunan nasional yang ada di Indonesia, karena pembangunan nasional di Indonesia salah satunya adalah pembangunan lingkungan, di mana kita harus terhindar dari polusi udara, dan polusi udara itu karena disebabkan oleh emisi gas kendaraan bermotor yang berasal dari bensin, minyak bumi, yang energi-energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, mungkin dari saya itu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.